Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Oke. Apa sih yang disebut valid? Apa juga yang disebut dengan reliable? Nah, pertanyaan valid dan reliable inilah yang harus dijawab oleh seorang peneliti. Namun, bukan sedikit peneliti yang masih bingung apa itu valid dan apa itu reliable. Padahal ini adalah kunci yang menentukan apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak dalam tanda petik. Penelitian dikatakan berhasil apabila data yang dia olah setelah dia kumpulkan itu adalah data yang valid dan reliable. Karena kenapa? Dari data yang salah, maka hasil analisisnya pun salah. Setelah hasil analisis salah, pasti menarik kesimpulan pun pasti akan salah. Oleh karena itu, sebelum penelitian dimulai, harus betul-betul difikirkan apakah instrumen penelitian atau kuesioner ini yang kita pakai untuk mengumpulkan data ini sudah valid atau reliable. Oke, berbicara tentang valid dan reliable, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Kita ingin mengukur berat badan bayi. Oke, berat badan bayi. Bayi baru lahir itu satuan berat badannya itu biasanya dalam gram, satuan gram. Oke, nah berbicara tentang berat badan bayi tadi yang mau kita ukur, kita mengukur dengan timbangan digital misal. Karena supaya lebih lebih akurat. Namun, ingat, pertimbangan digital pun beda banyak macamnya. Ada timbangan beras. Timbangan beras sekarang sudah timbangan digital, sudah banyak yang sudah digital, meskipun ada beberapa yang masih menggunakan analog. Kemudian ada timbangan bayi. Timbangan bayi pun digital misalkan, atau yang analog, gitu ya, masih menggunakan jarum, banyak. Kemudian ada juga timbangan emas misal, timbangan emas yang menggunakan digital. Satuannya gram jelas kalau emas. Oke, kemudian berbicara tentang tiga alat ini, timbangan semua adalah timbangan. Timbangan bayi, timbangan beras ya timbangan, kemudian timbangan emas ya juga timbangan. Tapi apabila yang akan kita ukur adalah seorang bayi, kira-kira alat yang tepat timbangan yang mana? Kita menggunakan timbangan yang mana? Nah, itulah pengertian dari valid. Karena berbicara tentang valid adalah menggunakan alat yang tepat. Oke. Bila dikaitkan dengan kuesioner, maka berarti kuesioner yang kita pakai untuk mengumpulkan data itulah disebut kuesioner yang tepat. Kita ingin mengukur pengetahuan misal, pengetahuan seseorang. Nah, pengetahuan seseorang ini dikatakan tepat apabila pertanyaan atau butir-butir pertanyaan tadi menggali seberapa paham orang terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Barulah bisa berbicara tentang pengetahuan seseorang. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dari tiga alat atau tiga timbangan yang ada saat ini, yang paling tepat atau yang paling valid adalah timbangan bayi, walaupun dia analog. Padahal di awal kita berbicara tentang kita maunya yang digital, tapi jika tidak ada yang digital, maka analog akan lebih valid dibanding dengan timbangan beras maupun timbangan emas. Oke, secara paham sampai sini? Kemudian, berbicara tentang reliable. Berbicara tentang reliable, tentunya kita menggunakan timbangan bayi dong ya dari tiga timbangan ini. Nah, berbicara tentang reliable, maka reliable itu kemampuan alat menunjukkan hasil yang sama. Misal, pada timbangan pertama kita mengukur si bayi beratnya adalah 2.500 gram. Beberapa saat kemudian, timbangan yang sama dan bayi yang sama kita timbang, maka harus menunjukkan hasil yang sama pula, yaitu 2.500 gram. Lantas, apa yang terjadi jika timbangan pertama 2.500, tapi timbangan kedua ternyata naik misalkan, atau bahkan kurang misalkan? Yang jelas ada selisih, tidak sama antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Nah, jika ada perbedaan antara pengukuran yang pertama dan pengukuran kedua, padahal waktunya atau jeda waktunya tidak lama, maka dapat dikatakan bahwa timbangan ini rusak. Timbangan ini rusak berarti dia tidak mampu menunjukkan hasil yang sama.
karena tidak mampu menunjukkan hasil yang sama, maka timbangan ini dapat kita katakan tidak reliable. Gitu. Sehingga pada contoh slide ini, jika hasil pertama pengukuran 2500 dan pengukuran kedua 2500 menunjukkan bahwa timbangan ini reliable. Oke. Saya pikir mudah. Nah, berbicara tentang alat. Alat pada penelitian kita di keilmuan kesehatan masyarakat, itu kita sangat akrab dengan alat yang namanya kuesioner atau lebih sering juga disebut instrumen penelitian, begitu ya. Nah, kuesioner atau instrumen ini adalah alat kita untuk mengumpulkan data. Sama halnya dengan timbangan tadi, kita mengumpulkan data berat badan menggunakan timbangan. Nah, kuesioner dirancang sedemikian rupa untuk mengukur sesuatu yang biasanya sifatnya abstrak. Contoh, sikap seseorang. Misal, kita ingin meneliti sikap seorang perawat terhadap sikap perawat terhadap pasien misal. Nah, sikap tadi kan yang belum terlihat, tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, kita membutuhkan kuesioner untuk menggali seberapa baikkah sikap perawat tersebut terhadap pasiennya misalkan. Oke, selain sikap, pengetahuan misal. Pengetahuan seseorang apakah bisa diukur dengan satu pertanyaan? Tentunya tidak. Harus banyak pertanyaan. Oleh karena itu kita mendesain sedemikian rupa kuesioner kita atau instrumen kita untuk menggali seberapa dalam atau seberapa besar pengetahuan seseorang terhadap apa misalkan. Oke. Jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa kuesioner atau instrumen ini adalah alat dalam mengumpulkan data. Nah, berbicara tentang alat tadi di awal sudah kita bahas bahwa sebuah alat yang dipakai dalam penelitian harus tepat dan harus mampu menunjukkan hasil yang sama. Artinya konsisten, menunjukkan atau menandakan bahwa alat tersebut tidak dalam keadaan rusak. Oke. Nah, kuesioner yang baik harusnya dia valid dan reliable. Oleh karena itu, pertemuan kali ini kita akan membahas uji bagaimana cara membuktikan bahwa kuesioner ini valid, kuesioner ini reliable. Sehingga layak atau boleh dipakai dalam mengumpulkan data penelitian. Oke. Sebelum mulai ke uji, kita akan bahas dulu terkait dengan instrumen atau kuesioner, karena ini penting. Dasarnya adalah instrumennya atau kuesionernya seperti apa, maka ujinya pun pasti akan berbeda. Oke, proses dimulai dari mana sih sebetulnya kuesioner ini? Kuesioner itu biasanya akan muncul atau akan terlihat benang merahnya. Kita akan bertanya apa terkait dengan penelitian kita, begitu ya. Ini pastinya, jelasnya akan muncul dari teori yang kita pakai, teori yang kita gunakan. Nah, agar lebih mudah, teori yang ada di bab 2 biasanya, tinjauan pustaka ataupun apapun lah namanya di bab 2, itu kan kumpulan dari teori. Kumpulan dari teori ini kan berupa teks panjang biasanya. Nah, kebingungan seorang peneliti, apalagi peneliti pemula biasanya, pada saat dia bertemu dengan teks yang sedemikian panjang, teks yang sedemikian rumit katakanlah, akan membingungkan pada saat diminta untuk menarik benang merah dalam mendesain sebuah instrumen penelitian atau kuesioner. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya dari teori yang begitu panjang teksnya tadi dibuat kerangka. Dibuat kerangka teorinya sehingga akan lebih mudah terbaca, akan lebih terlihat bahwa item apa atau komponen mana yang perlu dibuat kuesioner, seperti itu akan lebih terlihat. Nah, pada penelitian biasanya selain kerangka teori, peneliti juga dituntut untuk membuat kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini adalah inti dari variabel apa yang dia teliti. Nah, kemudian dari kerangka konsep itu dikembangkan juga definisi operasional pada penelitian. Definisi operasional ini akan membuat si peneliti lebih mudah memahami batasan-batasan pertanyaan yang dia buat. Karena definisi operasional pada penelitian satu dengan penelitian yang lain pastinya akan sangat berbeda. Oke, nah setelah definisi operasional, peneliti, apalagi peneliti pemula, idealnya adalah menyusun kerangka kuesioner atau draft kuesioner. Oke, ini pada peneliti handal pun biasanya dia harus tetap membuat kerangka kuesioner. Karena tadi, kuesioner itu sifatnya menggali informasi. Pada saat menggali, kemudian kita menggunakan alat yang salah, maka nanti kesimpulan penelitian pun pasti akan salah.
Oleh karena itu, dari kerangka kuesioner kita akan uji cobakan. Uji cobakan ke beberapa sampel untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita pakai tadi sudah valid atau reliable. Sudah tepat atau dia sudah konsisten dalam mengukur begitu. Oke. Setelah dibuktikan bahwa ternyata kuesionernya sudah valid dan sudah reliable, maka kuesioner itu sudah layak untuk dipakai dalam mengumpulkan data penelitian. Dan pastinya hasil penelitian pasti akan tepat hasil penelitiannya, tidak bias oleh salah pengukuran begitu. Karena kita tahu pada penelitian yang sifatnya survei, banyak orang dan seterusnya, banyak responden yang kita gali informasinya, komponen-komponen bias katakanlah itu banyak sekali ditemukan dalam proses pengumpulan data. Nah, dengan adanya uji validitas dan reliabilitas ini paling tidak mengurangi bias tersebut sehingga hasil penelitian yang disimpulkan itu bisa dipertanggungjawabkan atau bisa digeneralisasi. Oke. Nah, dalam merancang sebuah kuesioner, tentunya si peneliti juga harus memperkirakan atau meramu sedemikian rupa katakanlah, baik itu dari segi tampilan kuesionernya maupun isi dari si kuesionernya begitu ya. Nah, berbicara tentang tampilan fisik, setiap pertanyaan atau isian itu harus terpisah. Jadi jangan sampai membuat satu pertanyaan tapi jawabannya ambigu gitu. Dia bisa dijawab oleh pertanyaan yang lain. Oleh karena itu, setiap pertanyaan harus terpisah begitu ya. Kemudian yang kedua, jawaban harus berada tepat di bawah atau di samping pertanyaan isian. Pertanyaan kemudian langsung ada option pilihan jawaban, itu akan lebih baik dibanding pertanyaannya di kertas depan misalkan, kemudian option jawabannya ada di lembar paling belakang begitu. Nah, itu akan sangat membingungkan dan bisa jadi salah pada saat menjawab. Harusnya kita menjawab pertanyaan nomor 7, ternyata kita mengisi nomor 7 yang untuk pertanyaan yang lain. Nah, itu akan membuat hasil penelitian menjadi bias. Kemudian setiap kategori jawaban harus jelas, terpisah dan berbeda dengan satu yang lainnya. Tadi, setiap pertanyaan tadi harus mempunyai pilihan jawaban yang jelas bedanya. Jangan sampai option jawaban A, B, C itu ternyata satu kesatuan. Sehingga si responden akan sangat kesulitan dia mau memilih yang mana. Karena tiga-tiganya betul begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang baik harus dilihat dari tampilan fisiknya yang orang harus berpikir untuk menjawab itu. Kemudian, petunjuk wawancara harus terpisah dari pertanyaan. Jadi pada saat kita melakukan wawancara menggunakan kuesioner, petunjuk bagi kita yang akan bertanya atau mewawancarai itu harus terpisah dari kuesioner. Sehingga tidak menyulitkan kita dalam membaca maupun mengisi si kuesionernya begitu ya. Kemudian jika ada loncatan pertanyaan, itu harus dibuat jelas. Jadi kalau seandainya dia menjawab tidak pada butir pertanyaan sekian, maka harus loncat ke pertanyaan mana, gitu ya. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab. Nah, kemudian ukuran huruf juga harus jelas dan mudah terbaca. Jangan sampai kecil ataupun terlalu besar sehingga orang akan kesulitan dalam membaca. Ukuran yang sedang itu adalah dapat dibaca dengan baik pada jarak yang paling tidak 30 cm begitu sehingga dia akan nyaman untuk membaca itu. Oke, itu dari tampilan fisik. Kemudian dilihat dari bentuk pertanyaannya. Kuesioner itu ada yang sifatnya tertutup maupun terbuka. Oke, kalau yang tertutup atau terbuka begitu bedanya begini. Kalau yang terbuka, dia bebas memberikan jawaban menurut dia, apapun menurut dia. Sementara kalau yang tertutup biasanya option atau pilihan jawabannya sudah ada, responden tinggal memilih. Mau milih A, B, C, D, E atau mencontreng begitu di kolom yang dia sesuai dengan jawaban si responden. Oke. Kemudian ada yang satu jawaban atau juga pilihan ganda, jawabannya banyak, pilihan ganda. Satu jawaban tadi ya, tidak misalkan. Jadi hanya pilih salah satu saja. Kemudian ada juga yang kalau pilihan ganda, nah dia akan dibuat memilih yang betul-betul menurut dia benar atau betul-betul menurut dia sesuai. Oke. Kemudian setiap jawaban biasanya harus dibuat kode nanti, harus dibuat coding. Ya. Oke.
Kemudian kuesioner tadi harus menanyakan hal-hal penting, hal-hal utama. Jangan sampai bertele-tele menanyakan hal-hal yang tidak penting sehingga responden sudah jenuh dan pada saat kita menanyakan pertanyaan penting, justru jawaban dia yang tidak penting akhirnya. Gitu. Oke, ini adalah contoh pertanyaan dengan jawaban ganda. Oke, di mana yang bagian atas itu mereka bisa memilih lebih dari satu pilihan. Begitu ya, contoh. Dari mana Anda pertama kali mendengar tentang kondom? Satu, teman atau keluarga, kader, tenaga kesehatan, televisi, radio, dan lain sebagainya. Ini silakan. Dia mau milih yang mana begitu ya. Terus ada lagi pertanyaan yang sama, hanya saja tampilannya yang dibuat berbeda. Contoh, pertanyaannya sama persis. Dia hanya membedakan iya dan tidak. Contoh, teman atau keluarga, iya, tidak. Ya, tinggal contreng yang mana yang sesuai begitu ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan. Kemudian, aturan pembuatan kuesioner. Nah, ini yang paling banyak dilanggar oleh mahasiswa dalam menyusun sebuah kuesioner adalah begini. Pembuatan kuesionernya yang dia menggunakan bahasa gaul misalkan, padahal respondennya tidak gaul. Oke, dia menggunakan bahasa anak muda misalkan, padahal respondennya adalah orang-orang tua sehingga akan sulit difahami begitu ya. Sehingga aturan pembuatan kuesioner yang pertama, hindari penggunaan kata-kata yang sulit. Nih, kata-kata yang sulit contoh. Bagaimana status ibu? Nah, ini pertanyaannya nggak membingungkan. Status apa? Status pernikahan misalkan, status pekerjaan misalkan, dan seterusnya. Oleh karena itu harus diperjelas. Status apa yang dimaksud? Oke, kemudian hindari pertanyaan yang mendua arti atau ambigu. Apakah ibu senang ke dokter atau ke puskesmas? Nah, ini yang dimaksud adalah yang mana? Yang ditanya dokter atau puskesmas. Akan lebih baik kalau seandainya pertanyaan ini dibuat menjadi dua. Yang pertama misalkan, apakah ibu senang ke dokter? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ibu senang pergi ke puskesmas? Misal, iya dan tidak begitu. Nah, akan lebih mudah difahami. Oke. Kemudian hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Oke, contoh, apakah ibu setuju bila anak ibu harus diimunisasi? Ini sifatnya sugesti begitu. Karena dia bertanya tapi dia menanamkan pesan. Ini yang membuat si responden biasanya akan kebingungan menjawab maksudnya apa gitu ya. Akan lebih baik kalau seandainya pertanyaan ini dibuat pendapat si ibu. Contoh, apakah ibu setuju bila anak ibu diimunisasi? Oh, pasti dia menjawab iya dan tidak begitu loh. Ya, tidak dan seterusnya akan lebih mudah dipahami. Kemudian, tiap pertanyaan harus bersifat mutually eksklusif. Artinya, jadi pilihan jawabannya jika dia sudah memilih salah satu, maka tidak mungkin jawaban yang lain itu akan dia pilih. Jangan sampai dia menjawab A, ternyata B dan yang lain juga berkesempatan untuk menjadi jawabannya dia. Contoh, apa alasan Bapak tidak menggunakan kondom? A, tidak nyaman. B, repot. C, sering bocor misalkan. Nah, dia harus pilih salah satu, bukan dua atau tiga jawaban ini merupakan jawabannya dia. Kemudian, aturan pembuatan kuesioner lainnya adalah hindari pertanyaan yang panjang. Karena panjangnya pertanyaan tidak menjamin bahwa informasi atau jawaban dari responden itu juga akan lengkap. Justru akan membingungkan si responden. Kemudian, hindari pertanyaan yang bersifat negatif. Oke. Kemudian pertimbangkan direct question atau indirect correction. Oke. Jadi, contohnya, selama bertugas, apakah ibu pernah melakukan aborsi? Nah, ini pertanyaan yang menggali tapi salah. Artinya begini, pada saat dia menjawab iya misal, akan berdampak. Oke. Pada saat dia menjawab tidak misalkan, tidaknya tadi juga masih membingungkan begitu. Oleh karena itu, pertimbangkan direct question dan indirect question. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan tapi kita paham. Kita tahu. Contoh, pada saat yang diwawancarai adalah seorang ibu hamil, maka pertanyaan jenis kelamin itu tidak perlu ditanyakan. Sehingga kita pun sudah tahu bahwa si ibu ini pasti perempuan begitu ya.
Oke. Nah, tapi kadang-kadang juga begini, perlu adanya pertanyaan penapis. Tapi pertanyaan penapisnya ini tidak harus selalu ada. Hanya sekedar membantu membuktikan bahwa jawaban yang pertama sesuai. Contoh, berapa orang anak ibu? Misalkan dia jawab, oh 2. Kita tanya lagi, siapa saja namanya bu? Begini ya. Oh dia sebut misalkan Sheryl, Valisa misalkan. Jadi 2 anaknya akan dia sebut namanya. Hal ini kita tanyakan untuk sekedar membuktikan apa betul anak si ibu ini 2. Jangan-jangan 3 karena dia lupa gitu loh. Dia bilang pada saat kita tanya berapa orang anak ibu? 2. Pada saat kita bertanya siapa namanya, si ibu menjawab namanya A, B, dan C. Itu kan berarti 3. Nah, kita sebagai peneliti bisa mengkonfirmasi lagi jawaban yang betul, yang tepat adalah yang mana, 2 atau 3 begitu. Kemudian, berbicara tentang validitas dan reliabilitas. Karena tadi ada beberapa contoh atau syarat dalam membuat kuesioner yang baik. Biasanya pada kuesioner pengukuran penelitian bidang kesehatan masyarakat itu menggunakan 2 tipe begitu ya. Ada yang tipe menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5, 1 sampai 6 misalkan, atau 1 sampai 4 misalkan, tergantung dari si peneliti ingin mendesain berapa skalanya, atau pertanyaan yang benar salah. Contoh, kalau yang benar salah ini adalah untuk pertanyaan pengetahuan biasanya. Kalau dia menjawab benar, maka dia mendapatkan poin 1 misal. Kalau salah, maka dia akan menjawab poin 0, dapat skor 0. Sementara kalau yang skala ini biasanya untuk mengukur sikap, untuk mengukur kepuasan, kemudian dan lain-lain yang sifatnya juga abstrak. Jadi dikatakan abstrak itu dia tidak dapat diukur hanya dengan satu kuesioner atau satu pertanyaan. Oke. Nah, option jawaban yang berbeda seperti ini pastinya akan mempengaruhi uji pada saat kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, nah kalau yang menggunakan skala, uji yang kita gunakan adalah uji corrected item total korelasi. Sementara kalau seandainya dia dikotom benar salah tadi untuk pertanyaan pengetahuan biasanya kita menggunakan Pearson korelasi. Oke, 2 uji yang berbeda. Nah, menguji kuesioner. Kendala dalam proses pengumpulan data adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat. Oke, padahal untuk mendapatkan data yang akurat dia harus menggunakan instrumen yang akurat kan. Dikatakan akurat tadi apabila kuesionernya valid dan reliable. Oke. Nah, uji instrumen atau sering juga disebut uji validitas reliabilitas atau juga disebut uji kuesioner. Nah, itu untuk membuktikan bahwa sudah valid dan sudah reliabelnya kuesioner kita atau alat kita dalam mengumpulkan data. Begitu. Oke, kuesioner itu merupakan kumpulan pertanyaan. Kemudian pertanyaan seperti apa yang perlu diuji? Tadi di awal di slide saya sebelumnya pernah saya bahas bahwa tidak semua kuesioner harus diuji validitas. Pertanyaan atau kuesioner yang divaliditas adalah biasanya kuesioner yang untuk mengukur variabel yang sifatnya konsep, abstrak maupun laten. Oke, yang abstrak itu artinya atau konsep atau laten itu adalah pertanyaannya banyak. Tidak bisa diukur hanya dengan satu pertanyaan. Contoh. Oke, boleh. Contoh, kalau seandainya kita ingin mengukur sikap, ingin mengukur kepuasan kerja misalkan, pengen mengukur tingkat stres seseorang misalkan, atau mengukur yang variabel yang tidak bisa diukur hanya dengan satu pertanyaan. Oke. Adapun kuesioner yang dapat diukur dengan satu pertanyaan, misalkan tingkat pendidikan,
umur, berat badan, tinggi badan, itu cukup dengan satu pertanyaan. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena sudah jelas jawabannya, begitu. Ini saya contohkan motivasi, sikap, kinerja, kepuasan, pengetahuan, dan lain-lain itu sifatnya abstrak sehingga harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita pada pertemuan ini akan melakukan dua uji validitas dan reliabilitas, yaitu uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang menggunakan skala Likert, kemudian pada kuesioner yang jawabannya benar dan salah. Oke, benar dan salah. Oke. Nah, pada uji validitas dan reliabilitas yang pertama ini, cirinya adalah pertanyaan tersebut mempunyai pilihan yang banyak, pilihan yang sifatnya skala, biasanya disebut skala Likert. Oke, skala Likert itu misal selalu, sering, kadang-kadang, kemudian tidak pernah, dan seterusnya lah. Ini salah, ini salah. Ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, validitas. Jadi ada dua uji begitu ya. Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang yang pertama uji validitas. Validitas itu adalah ketepatan atau kecermatan pengukuran. Jadi alatnya tepat begitu. Kemudian untuk validitas juga pada saat menggunakan skala Likert, si kuesionernya, maka uji yang kita pakai adalah uji corrected item total correlation. Oke, keputusannya adalah dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi batasannya adalah R tabel. Kemudian jika R hitungnya kurang atau sama dengan R tabel, maka dia kita katakan tidak valid. Nah, pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau harus diperbaiki, direvisi pertanyaannya. Mungkin yang membuat salah adalah bahasanya yang tidak difahami, kemudian atau option jawabannya yang tidak tepat misal, dan seterusnya. Oleh karena itu harus kita revisi, harus perbaiki. Oke. Nah, kemudian kalau R hitung jelas dari output SPSS. Kalau R tabel itu dapatnya dari mana? Namanya juga R tabel, pasti dapatnya dari tabel. Tabel yang kita pakai adalah tabel R product moment. R product moment ini sudah baku begitu, tidak usah dipikirkan dapat dari mana. Tapi jika ingin mempelajari bagaimana sih cara menghitung atau mencari nilai R tabel, maka yuk kita akan bahas di video yang selanjutnya. Oke. Nah, yang paling sering yang dilakukan oleh peneliti atau kesalahan yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam membaca R tabel. Oke. R tabel itu ada dua macam. Ada yang dia dimulai dari angka 1, oke, dan nah di mana angka 1 ini di atasnya sudah pasti dikasih tahu begini. DF sama dengan N-2. Degree of freedom sama dengan N-2. N-2. N adalah jumlah sampel kita. Jadi, kalau seandainya jumlah sampel kita ada 15, maka yang harus kita baca adalah nomor 13. Karena tadi N-2, 15 min 2, 13. Oke. Ada juga tabel yang berikutnya adalah dia dimulai dari angka 3. Sehingga pada saat kalian semua menemukan tabel yang dimulai dari angka 3, maka N-2 tidak berlaku. Sehingga langsung saja dibaca. Oke, contoh, kita menggunakan 15 sampel misal, 15 responden. Oke, kemudian dengan tingkat signifikansi 5%, dua arah, two tail, kita menggunakan yang sini, tabel sini. Contoh, responden kita 15. 15, maka yang harus kita baca adalah 13 jika menggunakan tabel yang dimulai dari angka 1. Oke, kita geser, ketemulah 0,514. Oke, 0,514. Ini
pada saat kita membaca R tabel pada tabel yang dimulai dari angka 3, maka N-2 tidak berlaku, sehingga jika responden kita 15, maka langsung saja baca 15, 0,514 sama. Oke. 0,514, 0,514 sama. Jadi bedanya adalah ini. Ini dimulai dari angka 3, ini dimulai dari angka 1. Oke. Reliabilitas. Uji reliabilitas adalah kestabilan pengukuran. Diukur berulang-ulang tapi hasilnya sama. Begitupun dengan kuesioner. Jadi, pada saat kita mengukur sikap seseorang misalkan, sikap pertama dan sikap kedua itu menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, kuesioner tersebut disebut reliable atau menunjukkan hasil yang sama. Adapun prinsip uji reliabilitas adalah membandingkan nilai kerombak alfa dengan nilai konstanta 0,6. Nilai kerombak alfanya kita dapat dari hasil analisis di SPSS nanti. Kita akan coba. Nah, ketentuannya adalah bila nilai kerombak alfanya lebih besar dari 0,6 atau sama dengan 0,6, maka kuesioner tersebut dikatakan reliable. Sementara, bila kerombak alfanya kurang dari 0,6, maka kuesioner tersebut dikatakan tidak reliable. Oke. Kasus. Seorang peneliti ingin mengumpulkan data mengenai stres akibat kerja. Jadi peneliti ini ingin meneliti karyawan yang bekerja, kemudian ingin melihat seberapa streskah pekerja ini, begitu ya. Oke. Sebelum penelitian dimulai, si peneliti tersebut merancang kuesioner, kemudian diuji cobakan kuesionernya untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Oke. Jadi uji validitas ini kita analogikan dia menggunakan 15 sampai dengan 30 orang, tapi nanti di contoh kita akan hanya menggunakan 15 orang saja. Oke. Kemudian yang paling penting nih, responden yang digunakan untuk uji validitas reliabilitas atau disebut pretest ini tidak boleh dipakai untuk penelitian. Oke. Tidak boleh karena si responden sudah mengetahui pertanyaannya sehingga jawabannya dia pasti akan bias. Oke. Untuk yang reliabilitas tidak bisa disatukan antara beberapa variabel konsep. Harus satu per satu karena tadi membuktikan bahwa alat tersebut konsisten atau tidak, begitu ya. Kemudian hasil uji validitas reliabilitas itu digunakan sebagai alat pertimbangan bagi peneliti. Alat pertimbangan ini artinya begini. Kuesioner ini dia mau perbaiki atau mau tetap dia pertahankan, itu tergantung dari hasil validitas dan reliabilitas. Oke. Nah, walaupun ternyata tidak valid secara statistik, pertanyaan tersebut boleh dipakai selama butir pertanyaan tersebut dianggap penting secara substansi. Oke, jadi tidak harus diperbaiki, tidak harus dibuang, tetapi jika memang itu penting secara substansi, maka dapat dipertahankan atau tetap digunakan. Oke, ini adalah contoh. Contoh kuesioner yang menggunakan skala Likert. Skala Likert. Jadi ada butir pertanyaan, ada option jawaban. Option jawabannya 1 dan sampai dengan 5 maksud saya. 1 sampai dengan 5. Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, dan seterusnya. Oke, misal ini adalah kuesioner yang Anda pakai untuk melihat apakah kuesioner ini sudah valid atau reliable begitu ya. Nah, dari hasil pertanyaan ini, Anda mewawancarai 15 orang. Dari 5 butir pertanyaan ini, Anda mewawancarai 15 orang maksud saya. Dari 15 orang, setelah mendapatkan jawaban, Anda rekap. Contoh, responden pertama menjawab pertanyaan 1 dengan skala 4, kemudian 3, 4, 4, 4. Responden 2, nomornya untuk responden, ada 15 orang. Dia menjawab skala 1 semua. Silakan, tergantung dengan apa yang dia rasakan. Gitu. Oke, dan seterusnya. Sampai dengan 15 orang setelah Anda entry, maka Anda masukkan ke dalam SPSS begitu. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, klik analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis, kemudian masukkan semua butir pertanyaan. Pertanyaan P itu adalah pertanyaan ya. P1 sampai dengan P5. Berarti ada 5 pertanyaan begitu. Kemudian
pada model biarkan pada alpha, kemudian optionnya statistik, kemudian descriptive for-nya, klik item, scale, item deleted, klik continue dan oke. Selesai, langkahnya cuma cukup segitu. Kan ini adalah hasilnya. Hasil ini yang kita bandingkan dengan R-tabel. Oke, R-tabel kita 0,514. Kenapa 0,514? Karena jumlah responden kita hanya 15 orang. Akan berbeda pada saat jumlah responden kita 20 misalkan, 30 misalkan, pasti akan berbeda. R-tabelnya akan berbeda. Karena jumlah sampel kita hanyalah 15 orang, maka R-tabel kita adalah 0,514. Angka ini yang kita bandingkan. Nih, sering terpaksa lembur misalkan. Ini adalah pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Ini ada butir pertanyaannya. Oke, jika dilihat dari sini, pertanyaan nomor 1 valid atau tidak? Pertanyaan nomor 1 valid. Karena kenapa? Hasil R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R hitungnya adalah 0,963. Sementara hasil R tabelnya adalah 0,514, lebih besar. Oke. Begitupun pertanyaan 3, 4, dan 5, lebih besar daripada R tabel 0,514. Yang tidak valid hanya pertanyaan 2 atau butir 2. Kenapa? Karena R hitungnya adalah 0,328. Artinya lebih kecil daripada 0,514. Karena lebih kecil, maka pertanyaan nomor 2 tidak valid. Ini harus diperbaiki pertanyaannya atau dibuang. Oke. Nah, itulah untuk validitas. Lihatnya di corrected item total korelasi. Sedangkan untuk reliabilitas, di output kecil di atasnya ini ada sebut Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha ini kita bandingkan dengan konstanta 0,6. Dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Sekarang kita lihat nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,928. 0,928 berarti lebih besar daripada 0,6. Berarti butir pertanyaan yang valid ini 1, 3, 4, dan 5 ini sudah reliable. Oke. Jadi begini. Dikatakan reliable itu biasanya sudah pasti valid. Tapi belum tentu valid dia reliable. Hati-hati. Oleh karena itu kita harus lihat satu-satu. Oke. Sedangkan yang Cronbach alpha item ini untuk melihat validitas dari masing-masing butir. Ini butir 1, 0,963. Oh, valid. Lihat reliable-nya. Oh, dia reliable. Pertanyaan nomor 2. Oh, dia tidak valid. Padahal dia reliable. Jadi, kalau valid sudah pasti reliable. Kalau reliable belum tentu valid. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kalau dia valid sudah pasti reliable. Tapi kalau dia reliable belum tentu valid. Ini buktinya di nomor 2. Dia reliable. Paling besar nilainya, tapi belum tentu dia valid, begitu ya. Dia konsisten memberikan jawaban konsisten, tapi dia tidak tepat. Contoh, kita menimbang bayi di timbangan beras. Pada saat kita taruh beratnya 0, sekian kilogram misalkan. Atau 0, sekian ton hasilnya. Diukur sama terus hasilnya. Tapi dia tidak valid karena tadi alatnya tidak tepat. Kita menimbang bayi di timbangan beras begitu loh. Hasilnya sama, dia reliable. Begitu, tapi tidak valid. Oke. Paham sampai sini ya? Oke, ini uji yang kedua. Nah, kita akan coba di SPSS. Oke. Nah, dari butir pertanyaan yang sudah diuji cobakan tadi, jawaban dari responden sudah kita rekap seperti ini ya. P itu untuk menandakan pertanyaannya, P1, P2, P3, dan P4, P5 itu adalah pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara nomor di sini adalah nomor responden, orangnya. Orang pertama menjawab 4 untuk pertanyaan 1, 3 untuk pertanyaan 2, 4 untuk pertanyaan 3, 4, dan 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, langkahnya gampang. Klik Analyze, kemudian pilih Scale,
scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, maka akan muncul jendela kecil seperti ini. Oke, kita masukkan ke 5 butir pertanyaan. Nomor tidak usah dimasukkan karena bukan pertanyaan. Ini untuk membantu kita saja mengingat bahwa ini responden keberapa. Nah, yang termasuk dalam butir pertanyaan adalah P1 sampai dengan P5. Ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, selesai. Nah, ini model biarkan alpha, kemudian klik statistik. Nah, pada saat kita mengklik statistik akan muncul jendela kecil lagi seperti ini. Oke. Nah, di descriptive for aktifkan item scale if item deleted atau mau tiga-tiganya tidak apa-apa. Oke, saya contohkan tiga-tiganya. Jika sudah, klik continue. Kalau sudah juga, klik OK. Gampang kan? Gampang. Oke, maka kita tunggu loading dari outputnya. Kita akan baca. Nah, hasilnya sama. Pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ternyata yang tidak valid hanya pertanyaan 2. Kenapa? Karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. R tabel kita berapa? 0,514. Kenapa 0,514? Karena jumlah sampel kita hanya 15 orang. Lihat, N-nya hanya 15. Karena 15 orang yang menjawab. Begitu. Kerombak alpanya ini. Tapi kerombak alfa atau reliabilitas secara keseluruhan ada di atas. 0,928. Jadi bedanya kalau ini untuk masing-masing butir, reliabilitasnya. Kalau ini reliabilitas untuk keseluruhan kuesioner. Atau keseluruhan dari 5 butir pertanyaan ini. Begitu. Oke, sampai sini saya pikir mudah difahami ya. Karena mudah difahami, saya harap bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, sama hasilnya. Oke. Nah, saya akan cut dulu di sini. Silakan teman-teman membuat resume atau catatan kecil, atau seandainya jika memiliki SPSS di laptopnya atau di komputernya, silakan ikuti. Saya akan share link dari data yang tadi kita pakai untuk latihan, sehingga teman-teman bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan uji item deleted ya, item deleted, corrected item total korelasi. Teman-teman bisa menunjukkan hasil yang sama sehingga lebih mudah untuk difahami. Oke, sampai di sini saya akhiri. Mudah-mudahan semangat untuk melakukan uji-uji yang lainnya. Setelahnya kita akan lanjut pada video yang kedua yang membahas tentang masih uji validitas reliabilitas tapi menggunakan uji yang berbeda karena kuesionernya menggunakan option jawaban yang berbeda, yaitu benar dan salah. Hanya 2 jawaban, iya dan tidak, atau benar dan salah, gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.